Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis vaksinasi usia anak. Yang vaksinasi ketiga malah masih 0,01%. Dari harusnya total 26 juta semuanya untuk usia anak. Ya. Ibu Unifah, tadi ada usulan untuk micro lockdown. Ibu sebagai dari tim guru, apakah itu tepat untuk wilayah Indonesia di mana kependudukan sangat padat? Dan dari segi kejiwaan anak bagaimana? Sebenarnya kalau micro lockdown itu nanti biar para ahlinya lah yang memutuskan. Dari segi kejiwaan anak cocok nggak tuh? Dari segi kejiwaan anak, yang penting kalau anak-anak tuh sebenarnya dalam survei kami tuh senangnya sekolah. Senangnya itu sekolah. Ya. Tetapi karena kita menempatkan keselamatan dan kesehatan anak dan guru nomor satu, maka edukasi sebenarnya sih yang penting. Edukasi yang penting kepada orang tua, kepada anak-anak gitu. Bahwa sekolah di rumah itu tidak masalah. Masalahnya yang penting adalah di sini adalah banyak program-program sekolah di rumah itu tidak menarik. Jadi anak-anak juga males gitu. Di sini sebenarnya di konteks ini sangat menarik sekali Bang. Kalau kita ingin mengatakan bahwa perbaiki dong model pembelajaran PJJ-nya sehingga kalau nanti Indonesia terpaksa harus menghadapi waktu yang sedemikian lama, anak-anak tidak terlalu kekurangan, tidak terlalu kecewa, tidak terlalu sedih gitu. Kita sudah mengenal metaverse, kita sudah mengenal berbagai macam cara baru gitu. Nah ini yang belum serius dilakukan. Jadi mestinya guru dilatih sedemikian rupa bagaimana menggunakan media-media online sehingga anak-anak senang belajar di rumah. Jadi menurut Ibu kalau situasi sudah sangat panik seperti ini, Ibu terlepas dari dulu apakah anak senang atau tidak, tapi kan perlu tindakan memaksa. Betul. Yang bersifat represif. Betul. Ibu setuju nggak micro lockdown itu? Micro lockdown itu untuk wilayah Indonesia kan beda, kayak misalnya di Bekasi enggak, sana. Kalau namanya mikro kan di satu tempat. Ya. Ya, misalnya di tempat saya di Tangerang, Bekasi itu, di Tangerang, Banten itu sudah dilakukan micro lockdown sebenarnya. Pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk tidak melakukan PTM 100%. Ya. Itu yang mungkin saya pahami sebagai micro lockdown di lingkungan pendidikan. Artinya anak-anak belajar di rumah gitu. Tapi semuanya saya cek. Ini yang paling penting dari program ini saya berharap ada kebijakan gitu ya Bang ya. Ya. Bahwa pemerintah atau teman-teman di Senayan memperbaiki model pembelajaran online. Sehingga anak-anak nggak frustasi gitu kalau ada micro lockdown dalam waktu yang cukup lama. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat dulu data vaksinasi 1, 2, dan 3. Dosis 1 187 juta. Dosis 3 5 juta. Ibu Nadia, apakah vaksinasi kita ini sudah berhasil? Baik dari segi jumlah maupun dari segi manfaatnya? Ya, pertama kalau kita bicara target WHO hanya 40% di akhir 2021. Kita tuh sudah tanggal 22 Desember sudah tercapai. Bahkan kalau sekarang kita lihat dosis pertama dan kedua yang merupakan dosis primer, kita itu tinggal 10% lagi. Jadi vaksin 1, 2 itu sudah kurang, sudah tinggal 10%. Vaksin 1, vaksin 2, kalau yang lengkap masih 35% lagi. Jadi menurut Ibu itu sudah sangat memuaskan? Untuk mengatakan sangat memuaskan ya kita harus capai 100%, baru ya, itu prestasi tapi ini kita. sudah termasuk yang berhasil. Tapi sudah memenuhi persyaratan tapi dari apa WHO. penyebabnya sehingga tetap menggila ini Omikron? Apakah karena prokesnya atau vaksinnya yang tidak efektif? Ya, jadi satu jelas virusnya mutasi. Ya, jadi dia pasti lebih, tadi saya sampaikan lebih fatal. Ya. Nah, saya setuju kalau kemudian masyarakat panik, tapi paniknya itu juga bukan panik yang lain, tapi panik kesehatan. Begitu kita bisa melihat Omikron ini 37.000, kita harus panik. Panik apa? Panik prokes, Bang Hotma. Cepat pakai dulu. masker. Panik prokes. Saya pribadi Bu, termasuk bukan panik prokes lagi, parno. Ini peralatan saya. Saya setiap pulang itu setengah jam lebih membersihkan semua dengan berbagai semprotan.
berbagai semprotan, ya. Yang kata-kata orang katanya takut kanker, tetap saya pakai dan sampai hari ini saya belum pernah positif. Ibu setuju nggak bahwa sikap seperti saya ini parno dilakukan oleh semua orang Indonesia? Kalau parno jangan, tapi sekarang dengan angka yang penularan seperti itu, kita jadi mawas diri lah, waspada. Jadi prokes kita kuatkan. Ya makanya saya sampaikan panik, tapi panik untuk yang lebih baik. Kita tahu bahwa puncak Omikron masih di akhir Februari. Jadi masih ada kesempatan nih Bang, kalau kita mau nahan-nahan Omikron tadi. Caranya apa tadi? Ya kita boleh panik, tapi panik perbaiki masker, panik kemudian jangan... Perbaiki masker, apa lagi Bu? Coba, Ibu kan ahli juru bicara vaksin. Perbaiki masker, apa lagi? Hindari Semprot. kerumunan. Hindari kerumunan. Iya. Ketiga? Sering cuci tangan. Cuci tangan. Betul. Semprot hidung nggak dengan berbagai jenis semprotan seperti saya punya ini? Minimal itu deh Bang, nggak Benar, usah. ya? Nggak salah kan? Boleh ditambahkan lain. Boleh ditambahkan. Tapi minimal itu yang dilakukan masyarakat. Nah jangan sampai kan kita kemarin sempat lihat juga tuh. Ada satu orang masyarakat yang nggak bisa ke Bali, tapi malah jalan-jalan di Malang. Benar, ini kayak positif. sekarang ini saya semprot semua nih. Dari tadi saya semprot. Ya. Tapi kita bukan Omikron ya Bang, jangan disemprot. Oke, bagaimana dengan pengembangan vaksin Nusantara? Vaksin Nusantara sekarang sudah bisa diberikan, tapi sifatnya adalah layanan. Jadi sifatnya individu. Jadi misalnya kalau... Maksudnya sifatnya individu apa tuh? Tidak diakui pemerintah atau apa? Sebagai salah satu layanan, tentunya ini bisa menjadi alternatif untuk menambah imunitas. Jadi seseorang bisa datang ke tempat yang memberikan layanan vaksin Nusantara, mendapatkan pelayanan tersebut, karena salah satu metode daripada vaksin Nusantara itu kan adalah menggunakan kekebalan tubuh individu. Jadi kalau ini akan jadi seperti vaksinasi massal akan sangat sulit Bang, karena yang digunakan itu adalah materi dari masing-masing orang yang kemudian disuntikan kembali. Oke, Ibu Musdalina, katanya bakal ada mutasi dalam waktu dekat. Apakah bakal ada lagi varian baru, Omikron atau apa? Karena itu kita melakukan containment, itu tujuannya agar tidak terjadi terus-menerus mutasi. Semakin banyak mereka yang terinfeksi, maka mutasi itu semakin akan meluas. Tapi yang perlu kami atensi pada hari ini adalah komunikasi risiko yang diberikan pemerintah, supaya tidak membuat masyarakat menjadi bingung. Contoh kecil saja. Mereka tidak boleh panik, tapi hari ini masyarakat harus panik. Itu kan sesuatu yang kontroversi sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat harus panik apa nggak boleh tidak panik? Menurut Ibu gimana? Harus panik atau gimana? Tidak boleh panik, tidak boleh panik. Kita tidak boleh panik, tetapi harus dikendalikan. Nah, jadi ini yang harus komunikasi risiko yang diberikan oleh pemerintah terkadang mendahului ketepatan kebijakan. Ini yang berbahaya. Kadang-kadang Omikron itu tidak berbahaya, tapi meninggalnya juga saat ini cukup banyak. Sekarang sudah mau ke arah 3 digit, sudah di atas 80 2 hari terakhir ini. Jadi sebenarnya untuk menenangkan masyarakat itu bukan dengan terus-menerus memberikan komunikasi publik yang kemudian saling bertentangan satu sama lain antara... Harusnya gimana? Harusnya bagaimana? Tidak terlalu banyak berbicara, tetapi konsisten. Di awal ketika terjadi penurunan kasus dikatakan kita sudah super immunity, sehingga masyarakat menjadi abai. Oh ini hanya ringan-ringan saja, tetapi faktanya adalah kasus terus meningkat, kematian juga dalam beberapa hari ini terus meningkat, dan belum ada kami melihat containment yang efektif untuk mengurangi laju transmisi dan melebarnya Omikron kemana-mana. Jadi komunikasi risiko ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Menurut Ibu, yang sekarang itu benar nggak Omikron atau memang corona yang lama atau Delta yang tetap berkeliaran? Kita memiliki 2 serangan. Satu, Delta masih cukup banyak di Indonesia, tetapi saat ini Omikron sudah mendominasi. Jadi kalau dari hasil whole genome sequencing, memang lebih banyak Omikron saat ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Jangan sampai meluas, jangan sampai Omikron ini kemudian masuk ke rumah-rumah kita. Jangan sampai kemudian dia sampai ke luar Jawa. Kami melihat bahwa containment kita, ini yang terutama karantina ya, karantina
itu yang berjalan tidak efektif. Ada banyak istilah yang bahkan tidak ada dalam undang-undang, seperti micro lockdown. Dalam undang-undang kekarantinaan itu tidak ada micro lockdown. Yang ada adalah karantina rumah, karantina wilayah, dan PSBB. Itu jadi dalam menurut undang-undang. Ibu karantina kita belum efektif? Ya, belum efektif. Containment-nya belum efektif. Terima kasih, kita istirahat dulu, kembali setelah berikut ini.